Halo para pecinta catur, hari ini kita akan membahas salah satu pertandingan paling ikonik dalam sejarah catur. Sebuah mahakarya dari juara dunia pertama Wilhelm Steinitz melawan Kurt von Bardeleben pada turnamen Hastings tahun 1895. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja permainannya. Permainan dimulai dengan pion E4, pion E5, kuda F3, dibalas kuda C6, putih gajah C4, dan hitam gajah C5. Lalu pion C3 dimainkan. Dijawab dengan kuda F6. Permainan ini adalah pembukaan Italia, lebih tepatnya Divock Piano. Pembukaan ini sangat umum dan solid, di mana kedua pemain berusaha mengontrol pusat dan mengembangkan perwira mereka. Permainan dilanjutkan dengan putih mendorong pionnya ke D4, bermaksud menantang pusat. Tantangan diterima, pion makan pion. Setelah pion dimakan, Bardeleben membalas dengan gajah B4, mengancam raja. Ditutup dengan kuda C3. Coba perhatikan posisi ini. Pion E4 menjadi bebas karena kuda terpaku oleh gajah, dan akan kelihatan sangat bagus jika kuda pukul pion E4. Terlebih lagi, kuda ini menambah tekanan terhadap kuda putih, tetapi putih bisa membalas dengan rokade pendek. Misal hitam bernafsu menukar kudanya, pion kali kuda, gajah pukul pion, sekaligus mengancam benteng. Maka putih punya jawaban yang sangat bagus dengan gajah A3, mencegah hitam untuk rokade. Misal hitam gajah pukul benteng, maka putih benteng E1, skat. Kuda menutup, benteng pukul kuda, skat. Misal raja bergeser ke F8, maka benteng pukul pion, double skat. Raja G8, lalu permainan akan berakhir dengan benteng F8, skakmat. Oke, kita kembali ke permainan. Di sini Bardeleben memilih pion D5, menantang pusat. Tantangan diterima, pion kali pion, kuda pukul balik. Lalu Steinitz rokade pendek, menyelamatkan rajanya. Kemudian hitam mengembangkan gajahnya ke E6. Direspon dengan agresif oleh Steinitz dengan gajah G5, mengancam menteri. Lalu hitam menutupnya dengan gajah E7, melindungi menteri, sekaligus mengajak pertukaran. Tetapi Steinitz memilih gajah pukul kuda D5, dan hitam gajah kali gajah. Steinitz pukul gajah dengan kuda, kemudian hitam akan balik kuda dengan menteri. Ini adalah pertukaran perwira yang seimbang, tetapi putih memiliki sedikit keunggulan dalam pengembangan. Pertukaran masih terjadi, Steinitz gajah kali gajah, dan dipukul balik oleh kuda. Putih kemudian menggeser benteng ke E1, menekan kuda di E7. Lalu hitam pion F6, memberi ruang untuk pelarian raja. Putih menggeser menterinya ke E2, menambah tekanan terhadap kuda sekaligus ancaman skakmat. Dijawab hitam dengan menteri D7. Lalu putih menggeser benteng ke C1, mengontrol lajur C. Dan disinilah blunder terjadi. Bardeleben memajukan pionnya ke C6. Steinitz tidak menyia-nyiakannya dan serangan pun dimulai dengan pion D5, pion kali pion. Setelah itu putih menggeser kudanya ke D4, menekan titik lemah di F5.
Kemudian hitam menggeser rajanya ke F7. Lalu putih menggeser kuda ke E6. Bermaksud memberi ancaman kepada menteri di C7 oleh benteng. Tetapi hitam meresponnya dengan benteng C8, mengamankan lajur C. Kemudian Stenit menggeser menterinya ke G4, mengancam pion di G7, dan direspon dengan pion G6. Stenit kemudian melangkahkan kudanya G5, skak. Kuda tidak boleh dimakan, karena menteri akan hilang. Jadi Bardeleben raja E8, sekaligus melindungi menteri. Setelah itu Stenit melakukan pengorbanan benteng pukul kuda, skak. Perhatikan posisi ini. Misal hitam makan benteng dengan menteri, maka benteng makan benteng. Setelah dimakan kembali, maka menteri pukul benteng, skak. Menteri menutup, menteri pukul menteri, raja pukul balik, dan kuda F3. Dan di posisi ini putih akan menang karena unggul satu kuda. Oke, kita kembali ke permainan. Di posisi ini Bardeleben memilih raja F8, lalu Stenit benteng F7, skak. Raja G8, benteng G7, skak. Raja H8, benteng kali pion, skak. Dan di posisi ini Bardeleben akhirnya menyerah. Misal permainan dilanjutkan, maka raja G8, benteng G7, skak. Raja H8, menteri H4, skak. Raja makan benteng, menteri ke H7, skak. Raja lari ke F8, menteri H8, skak. Raja ke E7, menteri G7, skak. Raja lari ke E8, menteri G8, skak. Raja E7, menteri F7, skak. Raja lari ke D8, menteri F8, skak. Dan langkah paksa menteri menutup, lalu kuda F7, skak. Raja terpaksa ke D7. Kemudian permainan akan berakhir dengan menteri D6, skakmat. Benar-benar luar biasa, serangan yang sangat brutal dari sang juara dunia pertama, Stenit. Jika kalian suka, silahkan like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.